Mekah ini selama bertahun-tahun. Disebutkan di dalam sejarah bahwasanya Rasulullah berdakwah mengajak orang-orang kafir Quraisy di kota Mekah ini selama 13 tahun. Bayangkan, ibu dan bapak, Rasulullah berdakwah mengajak orang-orang kafir untuk masuk Islam itu selama 13 tahun. Namun meskipun dalam jangka waktu yang panjang tersebut, itu Rasulullah hanya mendapat sebagian kecil saja orang-orang yang masuk Islam. Rasulullah berdakwah di kota Mekah mengajak orang-orang kafir Quraisy untuk masuk Islam. Pertama, bukan langsung dakwah dengan terang-terangan. Namun Rasulullah apa yang dikerjakan ketika itu? Rasulullah berdakwah di kota Mekah selama 3 tahun. Itu Rasulullah berdakwah dengan secara bersembunyi, dari rumah ke rumah, serta para sahabat-sahabatnya Rasulullah, baik itu sahabat Ansor, alhamdulillah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terpilih dan dipilih sebagai umat Nabi Muhammad yang menganut agama Islam sampai detik hari ini. Maka ini merupakan nikmat yang sangat besar bagi kita semuanya, dan bagi kita semuanya sangat pantas disyukuri karena kita sudah terpilih sebagai umat Islam, karena agama yang paling benar, agama yang paling benar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala sampaikan di dalam Al-Quran, inna dina indallahi Islam. Agama yang paling benar itu adalah agama Islam. Selain Islam itu ditolak. Jadi kita semuanya ini patut dan pantas untuk bersyukur karena sudah terpilih menjadi umatnya Nabi Muhammad khususnya. Meskipun kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi, namun kita sangat dan sangat itu menyayangi Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah para jamaah nanti ketika sudah bertolak dari kota Mekah menuju kota Madinah Al-Munawwarah, nanti para jamaah semuanya bisa berziarah makam baginda Rasulullah. Bisa perhatikan ibu dan bapak, ini yang tadi yang kita lewati, kita lewat bawah, sekarang kita lewat atas. Di sebelah kanan ibu dan bapak, ini tempat jemarat atau nanti kita melontar batunya di Mina, di Ula Wusta maupun Aqabah. Itu tempatnya. Kemudian ada di depan kita sebelah kanan ada masjid. Ini masjid ini yang dikenal dengan Masjid Al-Khif. Masjid Al-Khif disampaikan, diceritakan dalam sejarah Rasulullah punya mukjizat di sini. Dari jari baginda Rasulullah keluar air ketika itu, sehingga masjid tersebut sampai sekarang itu diabadikan. Berapa, kapan waktunya, itu nanti diawasi oleh petugas jemaah haji, baik itu orang Indonesianya maupun orang yang Arabnya. Itu diawasi para jemaah semuanya untuk melaksanakan Jumratul Ula, Wusta maupun Aqabah. Itu terakhir rangkaian ibadah kita di luar Masjidil Haram itu di kota di kawasan Mina. Pertama para jemaah nanti Tarwiyah tanggal 8 para jemaah dibawa oleh bis insyaallah, karena seluruh jemaah mayoritas jemaah Indonesia itu Tarwiyah itu tanggal 8 berangkat ke Mina, sudah berangkat ke Mina. Ada yang tidak mengambil tarwiyah, langsung tanggal 9-nya berangkat ke Arafah, ke Padang Arafah, langsung melaksanakan wukuf. Namun untuk jamaah haji Indonesia pastinya banyak pamannya sendiri yang bernama siapa Bu? Namanya Nabi yang membenci Rasulullah, yang membenci Nabi siapa? Abu Jahal, Abu Lahab itu membenci Nabi, tidak beriman kepada Nabi kita.
tidak percaya kepada Nabi kita bahwasanya utusan Allah. Maka ketika mereka semuanya mendengar bahwasanya Rasulullah, Nabi kita membawa ajaran yang baru, yaitu agama Islam, mereka semuanya membenci. Orang-orang penduduk kaum kafir Quraisy Mekah menyakiti Rasulullah, mencaci Rasulullah, menyakiti Rasulullah. Bahkan Rasulullah pertama kali hijrah, Rasulullah hijrahnya bukan ke kota Madinah. Pertama kali Rasulullah hijrahnya Rasulullah ke kota Taif. Nanti kalau ada program insya Allah, kalau kemarin hajian kemarin yang dari Kerinci itu ke sana, ke kota Taif, karena pengen tahu sejarahnya. Kapan lagi katanya. Jadi dibawa oleh saya itu dari Kerinci semuanya ke dua bis ke kota Taif, karena di situ memang tempat pertama Rasulullah menyebarkan dakwah. Pertama Rasulullah hijrah, tidak diterima dakwah baginda Rasulullah di kota Mekah. Rasulullah hanya mendapat hinaan, Rasulullah hanya mendapat caci makian, disakiti, Rasulullah dicaci maki. Bahkan Rasulullah ketika itu sampai nyawanya terancam dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy, sehingga Allah Ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah untuk melaksanakan hijrah, itu pindah. Karena ketika itu nyawa baginda Rasulullah sangat terancam, maka Allah Ta'ala perintahkan untuk hijrah atau pindah dari kota Mekah menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Ketika Rasulullah berdakwah di sini maka dibenci. Ini bukti, bukit yang tinggi, bukti bisu serta bukti nyata perjuangan baginda Rasulullah berdakwah di kota Mekah. Rasulullah ingin dibunuh karena berdakwah mengajak orang-orang kafir untuk masuk Islam. Maka Rasulullah ingin ketika itu berdakwah terus menerus. Rasulullah diancam, Rasulullah ditawari harta, Rasulullah tidak mau. Kemudian tahta, Rasulullah ditawarkan pangkat, tidak mau Rasulullah. Rasulullah juga pernah ditawarkan wanita, Rasulullah tidak mau. Jadi semuanya asalkan berhenti berdakwah di kota Mekah, maka akan aku berikan separuh harta benda kekayaan orang-orang kafir Quraisy ini. Rasulullah tidak mau, ini harta. Ekor unta merah akan didapat apabila bisa membunuh baginda Rasulullah. Berlomba-lomba itu pemuda kaum kafir Quraisy yang sangat tangguh, kuat, pemberani dengan menghunuskan pedangnya. Mereka semuanya bersedia untuk membunuh baginda Rasulullah karena hadiahnya akan diberikan 100 ekor unta merah. Yang tinggi, ada sebagian orang yang naik. Inilah bukit yang disebut dengan Bukit Sur atau Jabal Sur. Di sini Rasulullah naik, ibu dan bapak. Rasulullah mendaki gunung ini beserta sahabatnya yang bernama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di gunung. Maka Rasulullah sebelum hijrah ke kota, Sayyidina Ali merupakan sepupu daripada baginda Rasulullah, kemudian menjadi menantunya. Itu memerintahkan kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, kamu gantikan aku di atas tempat tidurku. Sayyidina Ali langsung sami'na wa ta'na. Ini sahabat, hebatnya sahabat-sahabat baginda Rasulullah. Padahal taruhannya itu nyawa. Ini kalau tidak dilihat, ini langsung dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Kalau masuk ke dalam rumah tidak melihat, kita sedang berada di bukit, maka itu langsung dibunuh. Namun hebatnya Sayyidina Ali ketika itu langsung waktu dikejar oleh sami'na wa ta'na, kafir Quraisy, saya mendengar dan saya ikuti posisi tidurnya. Kemudian ketika itu Rasulullah keluar menuju ke rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Karena itu nyawanya baginda Rasulullah sudah terancam. Ini hebatnya, kalau kita semua dalam keadaan benar, maka Allah Ta'ala, kalau kita menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kepada kita semuanya. Maka Rasulullah SAW
apa yang difirmankan oleh Allah, yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, illa tansurahu faqad nasarahullah. Ketika kalian semuanya tidak bisa membantu, tidak bisa menolong terhadap agama Allah, tidak bisa menolong terhadap perjuangan baginda Rasulullah dalam berdakwah, faqad nasar. Semuanya sudah dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy yang sudah menghunuskan pedangnya. Mereka sudah siap membunuh baginda Rasulullah. Ini Muhammad kalau keluar ini dipenggal kepalanya. Keluar dari arah manapun, ini Rasulullah tetap ketahuan oleh orang-orang kafir Quraisy karena sudah dikelilingi, dikepung. Ini Rasulullah mau dibunuh. Namun ketika itu ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah keluar, maka Rasulullah kuasa, maka Allah taala berkehendak. Allah taala kuasa ketika itu menurunkan ayat, yang mana ayat tersebut kita semuanya sudah pasti sering membaca. Meskipun sudah yang ada yang sepuh ataupun tidak bisa membaca Al-Quran sama sekali, tapi pastinya para jamaah pasti pernah mendengar ayat yang dimana diturunkan ketika Rasulullah itu dalam keadaan terkepung. Bagaimana ayat yang diturunkan oleh Allah bersamaan ketika Rasulullah dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy? Secara akal ini Rasulullah sudah tidak terselamatkan nyawanya karena sudah dikepung, karena sudah disediakan pedang, pedangnya sudah terhunus. Kemudian pemuda-pemuda tinggi besar, gagah, pemberani, mereka semua sudah siap-siap membunuh baginda Rasulullah. Namun ketika Rasulullah keluar, maka Allah Ta'ala menurunkan ayat. Bagaimana Allah Ta'ala abadikan dalam Al-Quran, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Pernah membaca, Bu? Pernah? Bapak-bapak pernah membaca? Surat apa, Pak? Surat? Jadi kalau nanti ingat, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِم سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Itu Allah Ta'ala turunkan ketika Rasulullah sudah dalam keadaan terkepung, dikepung rumah baginda Rasulullah. Nah, dinding penghalang, fahum la yubsirun, sehingga mereka semuanya tidak bisa melihat baginda Rasulullah ketika keluar daripada rumah baginda Rasulullah. Maka ketika sudah keluar, Rasulullah langsung menuju ke rumah Sayyidina Abu Bakar untuk mengajak Sayyidina Abu Bakar menemani hijrahnya, pindahnya Rasulullah dari kota Mekah menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Sebelum Rasulullah bertolak ke kota Madinah, maka Rasulullah bersembunyi karena khawatir dicari-cari itu oleh orang-orang kafir Quraisy. Sampai-sampai ketika itu khawatir Sayyidina Abu Bakar ini. Sayyidina Abu Bakar khawatir andaikan ini Suraqah bin Malik ini melihat ke kakinya, melihat ke telapak kakinya, maka niscaya kita ini akan terbunuh, wahai Rasulullah. Itu sedih, khawatir itu Sayyidina Abu Bakar. Namun Rasulullah itu menenangkan kepada Sayyidina Abu Bakar, di mana Rasulullah menyampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Sayyidina Abu Bakar,